Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pencari ilmu. Selamat berjumpa kembali di channel kami, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana cara kita untuk menambahkan SSID dan menghapus SSID pada WiFi IndiHome. SSID itu seperti halnya ketika teman-teman ingin mengganti nama ataupun menambah nama dari WiFi IndiHome teman-teman. Untuk mengetahui tutorialnya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Karena di sini saya sudah masuk di aplikasi Google Chrome. Jadi seperti ini bisa teman-teman lihat. Untuk masuk ke settingan dari modul IndiHome teman-teman, pastikan dulu agar jaringan WiFi teman-teman itu terhubung dengan laptop ataupun komputer teman-teman. Untuk tutorial ini bisa juga teman-teman gunakan pada handphone, karena untuk langkah-langkahnya sama aja ketika kita menggunakan handphone untuk melakukan konfigurasi terhadap modul IndiHome kita. Di sini saya menggunakan modul CTE dari IndiHome. Kita langsung saja ke settingannya. Di sini saya sudah masuk di Google Chrome. Jadi bisa teman-teman lihat di sini sudah terbuka aplikasi Google Chrome dari laptop saya. Di sini kita akan tambahkan tab baru. Setelah teman-teman masuk di Google Chrome, dia akan tampilannya seperti ini, dan pastikan jaringan internet dari laptop teman-teman terhubung dengan jaringan dari WiFi IndiHome teman-teman. Di sini kita akan masukkan IP dari modul IndiHome, di mana IP dari IndiHome itu yaitu 192.168.1.1. Nah, ini merupakan IP dari WiFi IndiHome. Nah, kita klik. Tampilan awal ketika kita masuk ke settingan modul IndiHome seperti ini, dan di sini saya menggunakan modul IndiHome CTE dengan ZXHN-F609. Bisa teman-teman lihat dari modul IndiHome-nya. Di sini ada tampilan, yaitu kita diperintahkan untuk masukkan username dan password. Untuk username dari modul IndiHome, yaitu user, ini merupakan username bawahan, dan untuk passwordnya saya sudah ganti. Setelah kita masukkan username dan password, maka langkah selanjutnya adalah kita login. Nah, di sini saya close aja untuk yang ini. Setelah kita masuk ke tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik bagian network. Di bagian network ini terdapat beberapa pilihan, bisa teman-teman lihat di sini. Kita akan masuk ke bagian SSID setting. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, cost SSID, di mana cost SSID ini merupakan maksimal dari SSID yang bisa kita gunakan di jaringan IndiHome kita. Untuk modul IndiHome, dia maksimal bisa menggunakan 4 SSID. Nah, jadi bisa teman-teman bagi, misalkan teman-teman mau gunakan untuk SSID 1 ataupun nama WiFi 1 itu misalkan untuk WiFi keluarga. Terus yang kedua misalkan untuk WiFi tamu. Terus yang ketiga misalkan teman-teman mau gunakan untuk TV. Selanjutnya teman-teman mau menambahkan itu untuk siapa bisa. Jadi maksimal dari SSID yang bisa kita gunakan di modul IndiHome itu adalah 4 SSID. Terus di sini ada hide SSID. Fungsi dari hide SSID ini yaitu untuk menyembunyikan nama jaringan IndiHome kita. Nah, terus di sini ada enable SSID. Ini berfungsi untuk menampilkan nama SSID jaringan IndiHome kita. Jadi, ini merupakan kebalikan dari hide SSID. Nah, terus di sini enable SSID. Ini kita abaikan saja. Terus di sini ada maksimum client. Nah, untuk maksimum client ini, misalkan pada jaringan IndiHome, teman-teman mau maksimalkan user berapa ataupun pemakai berapa. Misalkan di sini saya gunakan 6 pemakai.
Jadi yang dapat menggunakan jaringan WiFi IndiHome saya itu adalah 6 klien. Terus SSID name. Nah, ini merupakan nama dari SSID tersebut. Misalkan di sini bisa teman-teman lihat bahwa nama dari jaringan WiFi saya TV. Terus di sini ada priority. Nah, priority ini berfungsi untuk memberikan prioritas pada user yang terhubung di jaringan kita. Nah, misalkan saya mau prioritaskan user 1. Nah, bisa. Namun di sini kita kasih 0 saja. Ini merupakan bagian-bagian settingan pada SSID. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menambahkan SSID. Misalkan ini sudah terdapat satu SSID. Nah, terus kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita klik SSID 2, terus kita klik pada bagian enable, kita centang. Ini bisa kita tampilkan, terus bisa juga kita hilangkan. Di sini ada maksimum klien. Nah, misalkan maksimum klien itu saya kasih 3. Nah, terus nama SSID-nya misalkan saya kasih priority, saya kosongkan saja. Setelah itu kita submit. Oke, di sini sudah ada tampilan bahwa proses penambahan SSID sudah selesai. Kita coba cek pada jaringan dari laptop saya. Kita klik pada jaringan WiFi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah terdapat ketikan bermakna. Bagaimana cara menghapus dari SSID tersebut? Tinggal kita hilangkan pada bagian enable ini. Nah, seperti ini. Kita submit. Nah, kita coba cek. Nah, ketika bermakna sudah hilang. Jadi seperti itu. Nah, misalkan ini SSID 1 saya enable. Terus di sini ketika bermakna, terus maksimum klien 3 saya submit ulang. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti password ini pada bagian SSID 2 karena dia menggunakan password yang sama pada SSID 1. Jadi kita klik security. Di sini bisa kita lihat pada SSID 2. Nah, kita akan ganti passwordnya di sini. Misalkan saya kasih password juga. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini saya pilih SSID 2. Terus untuk authentication saya pilih WPA2 PSK. Ini merupakan security yang paling ampuh. Nah, terus di sini saya pilih TKIP plus AS. Nah, saya pilih juga WPA encryption. Jadi ini merupakan enkripsinya. Terus di sini merupakan autentikasi. Ini saya pakai seperti ini karena ini merupakan bagian untuk mengamankan jaringan WiFi kita. Nah, bisa juga teman-teman tidak memberikan password di sini open system agar WiFi kita secara otomatis user akan masuk. Ketika teman-teman pilih open system, dia akan secara otomatis user akan terhubung ke jaringan WiFi teman-teman. Nah, kita pilih WPA2 PSK agar ketika kita sambungkan ke SSID 2 ini, yaitu ketika bermakna, dia akan meminta password agar bisa terhubung ke jaringan tersebut. Nah, kita submit. Nah, terus di sini ada tampilan authentication, kita pilih confirm. Proses submitnya telah selesai. Kita akan coba koneksikan. Nah, di sini ada ketika bermakna. Kita klik connect. Nah, di sini kita tulis untuk passwordnya. Kita next. Yes. Di sini sudah terkoneksi dengan jaringannya dari SSID 2. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita coba putar YouTube ya. Kita putar YouTube. Nah, oke, jaringan tersebut sudah dapat digunakan untuk putar YouTube. Kita akan masuk kembali. Jadi, seperti itu teman-teman. Bagaimana cara kita untuk menambah dan menghapus SSID pada jaringan IndiHome yang kita punya. Untuk tutorial sebelumnya, saya sudah buat videonya mengenai tentang bagaimana cara kita untuk memblok orang yang menggunakan jaringan WiFi kita. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat siapa yang menggunakan
jaringan IndiHome kita. Saya sudah buat, terus saya juga sudah buat mengenai tentang bagaimana cara kita untuk menambah dan menghapus SSID menggunakan handphone. Jadi bisa teman-teman tonton video-video saya sebelumnya. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada dalam channel ini ke media sosial teman-teman, agar kita bisa saling berbagi pengetahuan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.